Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, para pemirsa pecinta koi dimanapun Anda berada, di sini saya akan jelaskan sirkulasi, pemipaan dan kolam koi dari bahan kardus. Tapi sebelumnya saya mohon maaf, mungkin tidak rapi, tapi insya Allah bisa dimengerti. Saya akan jelaskan satu persatu, mulai dari ukuran kolam utama, terus chamber, setiap chamber, terus waterfallnya, dan juga ukuran pemipaan. Nah, ini ukuran kolam 2x1, panjangnya 2 meter, lebarnya 1 meter, kedalaman kolam 1 meter. Nah, tapi sebelum saya jelaskan, bentuk kolamnya dulu seperti ini. Ini chamber 1, chamber 2, chamber 3, chamber 4. Chamber satunya diusahakan lebih dalam dari kolam utama supaya kotoran atau sisa makanan dari kolam utama ini mengalir dengan lancar. Nah, seperti ini. Misalkan kolam utamanya kedalaman 10 m atau 80, misalnya kolam utamanya 80, terus chamber 1 nomor 1 ini 100. Nah, misalkan kolam utama 80 atau 100, jadi usahakan ini lebih dalam dari kolam utama. Nah, kolam utamanya ini bentuk di bawahnya ini melengkung seperti bawahnya perahu. Nah, supaya kotorannya ini cepat mengalir ke chamber 1. Nah, ini. Saya akan jelaskan panjang kolam 2 meter, lebar 1 meter, kedalaman 80 atau 100. Jadi di sini saya pakai pipa BD-nya 1, 2. Ukuran pipa BD-nya ini 2 in. Nah, kalau pakai 2 in bisa pakai 2 buah. 1, yang ini 1, yang ini 1, jadi 2. Tapi kalau pakai 1, pakai 3 in. Lubangnya di sini, tapi di sini saya pakai 2. Nah, saya pakai 2 dan bawahnya seperti ini, kurang lebih seperti ini. Nah, ini kolam utama, ini ke chamber. Ini bentuk bawah kolam utama ini seperti bawah perahu. Nah, jadi dia melengkung. Oke. Chambernya saya bikin 4. Ini chamber 1, chamber 2, chamber 3, chamber 4. Chamber, ukuran chamber setiap chamber ini 40 kali 50. Di sini 40, di sini 50. Sama semuanya. Ini chamber 1, 2, 3, 4. 40 kali 50. Dan chamber 1 ini lebih dalam dari chamber 2, 3, 4. Supaya kotoran di kolam utama ini akan berkumpul di chamber 1. Kalau chamber 2, 3, 4 ini sama seperti dalamnya kolam utama.
Nah ini pipa skimmernya pakai 1,5 in. Pipa skimmernya 1,5 in. Di sini. Terus pipa chambernya pakai 2 in. Pipa chambernya ukuran pipanya pakai 2 in. Pakai 3 buah, tapi di sini saya buat 2 buah. Ini cuman contoh aja. Kalau pakai 2 in pipanya jadi 3 buah, 1 2 3 di sini. Ini sama. Terus ketinggian pipa di setiap chamber ini jangan disamakan. Nah, seperti chamber 1 ini misalkan dari permukaannya ini paling enggak ini permukaan macam begini. Sorry. Ini permukaan, dari permukaan ini ke ujung chambernya ini kurang lebih 5 cm. Permukaan chambernya ini ke ujungnya pipa chamber ini kurang lebih 5 cm ke bawah. Terus yang chamber kedua usahakan makin ke sini. Di sini chamber 1 ini kurang lebih 5 cm. Terus ke bawah ini kurang lebih 7 cm. Terus chamber 3 ini kurang lebih 9 cm. Jadi makin ke 2 3 itu makin pipanya makin pendek supaya airnya agak miring. Nah ini pipa chambernya ini ukurannya 2 in ya, pakai 3 buah. Nah terus chamber 4 ini, nah ini pipanya pipa ke waterfall pakai 1 in, 1,5 in ke waterfallnya. Ini pipa ke waterfallnya ini nah ini chamber keempat. Dari chamber 4 ke waterfallnya ini pipanya pakai ukuran 1,5 in. Nah ini pipa pembuangan ke selokan. Ini pipa pembuangan ke selokan dan ini ke waterfallnya. Tapi usahakan ini saya buat ada yang tanda hijau kecil ini, yang 2 ini. Nah di sini ada stop kran supaya kalau membersihkan setiap chamber itu agak mudah. Jadi kalau membersihkan chamber atau kolam, di sini kita stop, di sini kita buka, jadi mengalir ke selokan. Nah ini kalau lagi membersihin kolam atau setiap chamber, ini stop kran. Usahakan bikin stop kran di sini 1 ke selokan, terus ke waterfallnya 1. Jadi kalau mau bersihin kolam atau menggantiin air, di sini kita stop ke airnya, terus di sini kita buka, otomatis airnya keluar ke selokan pembuangan. Nah yang pipa yang ini untuk mengontrol air hujan, supaya kalau lagi ada hujan jadi airnya tetap mengalir, tapi ini langsung ke pembuangan atau ke selokan. Nah ini usahakan ini 2 in, pipanya 2 in. Nah ini terus pakai pipa sekitar
pakai pompa 9000 LPH nih. Nah ini waterfallnya, ukuran waterfall dari permukaan air ini kurang lebih kalau 40 cm dari permukaan air, airnya itu akan berbunyi terus banyak oksigennya. Tapi kalau kurang dari 40 insya Allah enggak. Nah ini, jadi ini lebar bibir air terjun ini kurang lebih 25 cm atau 3 sampai 30 cm ini bibir air terjun ini. Nah ini, jadi permukaan air ke waterfallnya ini paling enggak 30 atau 40. Nah ini pipa yang kelihatan dari waterfall ini saya buat di sini untuk arus air di bawah kolam utama. Nah ini bisa juga disambungkan langsung ke waterfallnya ini, langsung ke pipa waterfallnya ini. Nah ini bisa disambungkan, bisa juga di sini. Ini juga kalau nggak mau bikin arus di bawah ini langsung disambungkan ke pipa waterfallnya ini bisa juga. Tapi saya buat di sini karena apa? Supaya kita bisa untuk kalau airnya ini terlalu full, jadi ini bisa lewat sini juga mengalir ke sini. Nah kurang lebih begitu guys. Nah. Jadi kalau mau bersihin chamber atau mau ganti air, ini dulu ditutup di sini karena ini istilahnya contohnya stop keran. Ini stop keran. Ya ini sebagai contoh aja ini. Ini stop keran, kita tutup di sini, kita buka ke selokan atau pembuangan air. Nah, kita kuras. Ini kita kuras satu persatu. Misalnya kalau mau dikuras, kita buka. Ini buka, maaf dulu ya. Oke. Nah, kita buka chamber. Kita buka pipa chamber nomor 3, pipa nomor 3. Nah, ini otomatis airnya akan ke sini. Dia akan mengalir lewat lubang tempat pipa tadi itu. Nah, otomatis ini ya kering. Nah, kalau yang ini belum dibuka pipanya, otomatis airnya masih full. Yang jelas ini aja kering. Dia mengalir airnya lewat pipa yang tadi itu, lewat ini sama ini. Nah, tembusnya ke sini. Terus ini di stop dulu airnya ke waterfallnya, kemudian dibuka, kita bersihin satu persatu. Kalau mau satu persatu bisa, karena ini airnya masih full, karena pipanya ini belum dicabut. Kalau dicabut sama seperti ini, kalau mau bersihin satu persatu. Tapi kalau mau bersihin semuanya ya kita buka. Kita buka lagi satu persatu, kita bersihin lagi.
kita bersihin. Sudah bersih. Nah, bersama juga seperti ini. Nah, bersihin. Sudah bersih. Nah, ini otomatis di sini banyak kotoran. Nah, di sini kita bikin apa namanya? Pembuangan satu lagi supaya kotoran di chamber satu yang di dasarnya ini kebuang, karena ini lebih dalam, jadi otomatis kita buat satu lagi. Saya buat satu lagi di sini. Ini sudah saya lubangin, ini bekasnya saya sudah lubangin bekasnya. Nah, ini saya sudah bekas lubangin, tapi saya belum pasang pipanya. Nah, setelah sudah dibersihin, sudah oke semua, kita pasang lagi, pasang seperti biasa. Oke, kita pasang lagi. Kita pasang. Ini cara membersihin kolam aja ya. Tentu ini tidak lupa dari filter atau biobol, jaring bekas nelayan, karang jahi laut atau karang jahi atau kulit kerang itu ditaruh di setiap chamber. Karang jahe pertama bekas jaring nelayan, terus biobol atau batu apung, terus di sini karang jahe atau kulit kerang di sini. Nah, di sini sama di sini otomatis lampu sama pompa lampu. Ini cuman penjelasan sederhana aja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Para pemirsa, mungkin ada kekurangan, mohon dimaafkan. Ya, ini bentuk kolamnya ini waterfallnya ketinggian dari permukaan air kurang lebih 30 sampai 40. Terus bibir waterfallnya ini, tempat lewat air terjun ini kurang lebih 25 sampai 30. Ini bibirnya ini. Otomatis paling enggak kita bikin kalau 30, kalau 25 jelas 30. Nah, ini 30 bibirnya 25. Tapi kalau 30 bibirnya yang jelas lebih dari 3, paling enggak 35. Ya, sesuai lah. Nah, ini volume pengontrol air hujan. Jadi kalau hujan ini, jadi otomatis kalau nggak dibikinin, otomatis ini airnya akan meluap. Jadi kalau udah ada, otomatis airnya tetap mengalir, tapi kelebihannya itu langsung kebuang lewat sini, langsung ke selokannya ini. Ini tembusannya ini langsung pembuangan atau ke selokan.
Ini pipa skimmernya 1,5 in. Jadi luas kolam utamanya ini 1x2, panjang 2 meter, lebar 1 meter, kedalaman 80 atau 100. Terus ukuran setiap tember 40 x 50 setiap tember. Tapi tember satu ini agak beda ya, lebih dalam lagi dari kolam utama supaya kotoran-kotoran dari dasar kolam tidak mengendap, jadi langsung mengalir ke chamber 1. Nah, kalau kolam utamanya 80, kedalaman 80, ini chamber 1 ini 100. Tapi kalau kolam utamanya 100, paling enggak chambernya ini 110 atau 120. Terus ketinggian waterfall dari permukaan air paling enggak 30 atau 40. Disesuaikan. Mulut waterfallnya ini 25 atau 30 ya, sesuai ukuran kolam utama. Makin besar kolam utama ya makin disesuaikan. Terus pipa BD-nya ini pakai 2 in. Saya pakai 2, yang ini 1, yang ini 1. Pipa BD-nya pakai 2 in, 2 buah. Pipa skimmernya 1,5 in. Terus pipa setiap chamber ini pakai 2 in, 3 buah. Tapi di sini saya pasang 2 buah. Pipa setiap chamber ini 2 in, 3 buah. Terus pipa ke waterfall sama ke pembuangan ini 1,5 in. Nah ini pipa pipa waterfallnya. Nah langsung ke waterfallnya. Nah ini pipa volume pengontrol air ini paling enggak 1,5 atau 2 in. Nah. Terus ini pipa ke arus bawah ini paling enggak 1,5 atau 2 in. Kalau enggak mau pasang di waterfall ini, bisa juga langsung disambung ke pipa waterfallnya ini. Nah ini tuh. Ini pipa BD-nya. Kalau nggak pakai 2 pipa BD, pakai 1. Kalau mau pakai 1, pipanya ukuran 3 in, pakai 1. Kalau mau pakai 1 pipa. Tapi kalau mau pakai 2 pipa BD-nya, pakai 2 in. Nah di sini jangan kalau pipa BD-nya ini usahakan jangan disambung ya. Jadi pisah-pisah, ini 1, ini 1. Jangan disambung, maksudnya pipa yang ini nyambung ke sini terus ke sini. Itu nggak bagus. Langsung satu-satu biar lancar maksudnya. Ini 2 in, ukuran 2 in. Ini yang di bawah kolam ini, di bawah kolam. Nah kalau nggak mau pakai 2, pakai 1, lubangin di tengah, pakai 3 pipa, pakai 3 in, langsung ke sini. Tapi kalau nggak mau pakai 1, pakai 2, ujung sini, ujung sini. Kurang lebih begini bentuknya.
Nah, yang ini pipa BD yang ini pipa BD ini tembus ke sini. Terus pipa BD yang ini tembus di bawah ini, paling bawah. Terus pipa skimmer ini tembus ke sini. Oke para pemirsa, sekian dulu penjelasan dari saya dari miniatur bahan kardus bekas. Semoga bisa dimengerti dan kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada kekurangan penjelasan dari saya mohon maaf. Karena setiap manusia pasti punya kekurangan. Semoga bermanfaat dengan penjelasan saya ini. Dan terima kasih sudah menonton video saya dan jangan lupa subscribe. Oke, sekian dulu. Semoga bermanfaat bagi yang belum mengerti. Yang sudah mengerti mohon dimaklumi kalau ada kekurangan dari penjelasan video saya ini. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga para pencinta koi-koinya makin sehat dan makin sukses. Jangan lupa like dan komen and subscribe.